Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin, para pemirsa, pecinta Jamkur MBCNU Kedung Jajang Lumajang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir Yasin yang dikarang oleh Syekh Hamam Mihzadah dalam keadaan sehat wal afiah. Mudah-mudahan kajian kita selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita yang kedua kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu, yang mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang asbabun nuzul dari surah Yasin, kemudian fadilah-fadilah dari surah Yasin, kemudian tujuan diturunkannya surah Yasin adalah sebagai bukti dan saksi atas kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena tujuan itu, maka surat Yasin dijadikan sebagai qalbul Quran. Untuk itu, mari kita lanjutkan kajian kita membahas tentang arti dari lafal Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Qala ba'dul mufassirina Yasin ya insanu. Wa 'adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Thumma yatalaffazuna bihi wa ya'khuduna min ya'in nida'i ya wa minal insani sinan farakkibuhuma fasara Yasin. Wal muradu minhu ya Muhammadu alaihi salam. Baik, di dalam menjelaskan tentang arti Yasin, ijtihad ulama ada 5 pendapat berkaitan dengan arti Yasin. Kalau kita mengkaji dalam kitab-kitab tafsir biasanya, di antaranya adalah kitab tafsir Jalalain, itu biasanya kalau disebutkan Yasin, biasanya artinya wallahu a'lamu bimuradi. Artinya dalam rangka ihtiyat ulama mengartikan lafal Yasin, ulama biasanya lebih kepada tidak mengartikan arti Yasin dalam rangka ijtihad. Namun ihtiyat maksud saya. Namun bukan berarti tidak ada ulama yang memberikan arti dari pendekatan-pendekatan sesuai kapasitas ilmu beliau. Di antaranya yang dikutip oleh Syekh Hamam Mihzadah, ada 5 pendapat ulama mengartikan lafaz Yasin. Yang pertama, Yasin ya insanu. Yasin itu adalah singkatan dari lafal ya insanu. Kenapa kok seperti itu? Wa 'adatul arabi annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Kebiasaan orang Arab mengambil satu huruf dalam satu kalimat sebagai perwakilan dari kalimat tersebut. Tsumma yatalaffazuna bihi, kemudian mereka melafalkan huruf itu untuk mewakili kalimat yang dituju. Wa ya'khuduna min ya'in nida'iyya wa minal insani sinan. Ya nida yang ada di dalam lafaz ya insanu diambil ya-nya saja dan insan diambil sinnya saja, kemudian disusun oleh orang Arab kemudian menjadi Yasin. Yang dimaksud insan di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan khitab Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pendapat yang kedua, wa qala ba'dul mufassirina al muradu minhu ya sayyidal mursalin. Pendapat yang kedua mengatakan Yasin itu berasal dari kalimat ya sayyidal mursalin, disingkat menjadi Yasin. Sama maksudnya, yang dituju adalah Nabi Muhammad, cuma berbeda pandangan di dalam mengartikan Yasin berasal dari kalimat apa.
Kalau pendapat pertama mengatakan berasal dari ya insanu, tapi kalau pendapat yang kedua mengatakan berasal dari ya sayyidal mursalin. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'ani. Pendapat yang ketiga mengartikan yang dimaksud Yasin itu adalah nama dari Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Sedangkan pendapat yang keempat mengatakan bahwa yang dimaksud Yasin adalah nama dari nama-nama Allah. Wa qala ba'duhum Yasin ismus surati. Sebagian pendapat yang kelima maksud saya mengatakan bahwa yang dimaksud Yasin itu adalah nama surat. Dari 5 pendapat yang disampaikan oleh Syekh Hamam Mizadah, menurut kami itu kebanyakan dari kita itu mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa yang dimaksud insan atau yang dimaksud Yasin itulah adalah Nabi Muhammad. Seperti dalam syair, salatullah salamullah ala Yasin habibillah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Itu disebutkan kata Yasin. Kemudian waqala ba'duhum wa dzukira fi tafsiril istirabadi anna Allah ta'ala arba'atu alafi ismin alfun minha la ya'rifuhu ghairullah ta'ala wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikati wa alfun fil lauhil mahfuz wa salasatu mi'atin fit taurati wa salasatu mi'atin fil injil wa salasu mi'atin fi zabur wa mi'atun minha fil qur'ani tis'atun wa tis'una zahiratun wa wahidun minha khafiyun wa huwal ismul a'zamu la ya'rifuhu illal anbiya'u wal mursalin. Dijelaskan di dalam tafsir Istirabadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 4.000 nama, yang mana nama-nama itu terbagi menjadi beberapa bagian sesuai siapa yang mengetahui dan siapa yang tidak mengetahui. Artinya ada 1.000 dari yang 4.000, 1.000 nama hanya diketahui oleh Allah saja. Wa alfun minha la ya'rifu ghairul malaikah, sedangkan yang 1.000 lagi hanya diketahui oleh para malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfuz, 1.000 lagi termaktub di dalam lauhul mahfuz. Jadi 1.000 yang pertama hanya diketahui oleh Allah, 1.000 yang kedua hanya diketahui oleh malaikat, 1.000 yang ketiga termaktub di dalam lauhil mahfuz. Yang 1.000 lagi terbagi 3, salasu mi'atin fit Taurat, 300 disebutkan di dalam kitab Taurat, wa salasu mi'atin fil Injil, 300 termaktub di dalam kitab Injil, wa salasu mi'atin fiz Zabur, 300 termaktub dalam kitab Zabur, wa mi'atun minha fil Qur'ani, dan 100 termaktub di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an terbagi 2, ada yang zahir, ada yang khafi. Yang zahir jumlahnya 99 yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna, sedangkan yang satu itu khafi, samar. Itulah yang dimaksud dengan Al-Ismul A'zam yang hanya diketahui oleh para nabi dan para rasul. Ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ala siratim mustaqim al-muradu minas sirati dinul Islam, yakni ya Muhammadu innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haqqi wal Islam wal kufaru ala dinin batilin. Sungguh engkau Muhammad Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad termasuk dari golongan para rasul dan engkau berada di jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus di sini adalah dinul Islam, yaitu agama Islam.
Artinya seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, sungguh kamu itu termasuk dalam golongan para rasul, sedangkan kamu berada di agama yang benar, yaitu agama Islam, dan orang kafir berada di agama yang batil. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada waktu itu diturunkannya surat Yasin karena ada orang kafir yang membantah atau ingkar atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Kemudian Allah menurunkan surah Yasin menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau adalah berada di dalam jalan yang lurus, sedangkan orang kafir itu berada di jalan yang batil. Artinya berada di agama yang lurus yaitu Islam, Nabi Muhammad, dan orang kafir berada di agama yang batil yaitu jahiliyah. Fa in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalina. Fa in kana hadzal qasamu lil kuffari bi ay yusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin fahum la yusaddiquna. Wa in kana lil muslimina bi ay yusaddiqu anna Muhammadan la minal mursalin fahum yusaddiquna bila qasamin. Fama faidatul qasami. Maka muncul pertanyaan atau ketika kita ditanyakan bahwa Allah bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad adalah termasuk golongan dari para rasul, karena Allah bersumpah dengan kalamnya yaitu Al-Quran wal Quranil Hakim. Pertanyaannya, jika sumpah Allah itu ditujukan kepada orang kafir supaya orang kafir meyakini atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, dan Allah pasti tahu orang kafir itu dikasih sumpah seperti apa saja pasti tidak akan percaya. Kalau sumpah ini wal Quranil Hakim itu maksudnya ditujukan kepada orang Islam supaya orang Islam membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, Allah juga pasti tahu bahwa orang muslim meskipun tidak disumpahi mereka pasti percaya. Sedangkan orang kafir meskipun disumpahi tetap ingkar. Sedangkan orang Islam tanpa sumpah pun mereka menerima atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Lantas pertanyaannya, apa tujuan dari qasam yang Allah sebutkan di dalam wal Quranil Hakim? Maka jawabannya, ujibah bi anna Allah Ta'ala arada ayyuakkida kalamahu lil munkirina fal qasamu naw'un min at-ta'kidi falidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati. Maka jawabannya, Allah bersumpah di dalam firman-Nya wal Qur'anil Hakim itu tujuannya bukan untuk supaya orang kafir membenarkan atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad, tetapi Allah memperkuat firman-Nya sebagai hujjah. Berarti untuk menekan orang kafir, bukan untuk supaya orang kafir percaya atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Karena orang kafir ketika mereka sudah tertutup hatinya, diberi apapun saja tetap mereka akan kepada sifat keingkarannya. Fal qasamu nau'un minat ta'kidi, dan qasam termasuk salah satu cara untuk taukid di dalam berbicara. Maka dari itu Allah bersumpah untuk hujjah. Tanzilal azizir rahim. Fa in quri'a bin nasbi yakun nasbuhu bil fi'lil mahzufi. Fatakdiruhu iqra' tanzilal azizi. Yakni ya Muhammadu iqra' al-munazzala minal azizir rahim. Lafal tanzilal azizir rahim maksudnya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah diturunkan oleh Zat yang Maha Aziz dan Maha Rahim. Kalau tanzila ini kita baca nasab, nah ini seperti yang sering kita baca, biasanya kita bacanya pakai nasab, tanzilal azizir rahim, maka tarkibnya yaitu menjadi maf'ul dari fi'il yang dibuang. Takdirannya Iqra' tanzilal azizir rahim. Takdirannya, bacalah wahai Muhammad kitab yang Allah turunkan kepadamu. Gitu. Kalau kita membaca nasab.
Wa in quri'a birraf'i yakunu khabaran li mubtada'in mahzufin takdiruhu hadzal qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salamu minallahi. Kalau kita baca menggunakan rafa, tanzilul azizir rahim, berarti itu mentakdir menjadi khabar dari mubtada yang ditakdir. Kalau kita sempurnakan, artinya ini adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada engkau wahai Muhammad dengan menggunakan perantara malaikat Jibril. Al-Azizi Al-Ghalibi Al-Muntaqimi minal asi. Yang dimaksud Aziz adalah zat yang selalu menang kemudian membalas kepada orang yang bermaksiat. Ar-Rahimi lil muti'ina faqra ya Muhammadu hadzal qur'ani lil munkirina hatta yasma'u kalami wa yakhafu minni wa yaji'u ila al-insaf. Artinya Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya membacakan Al-Qur'an ini agar orang kafir, ada orang yang ingkar kenabian dan kerasulan Muhammad mendengar kalam Allah, kemudian mereka kembali sadar bahwa agama yang mereka ikuti adalah agama yang sesat. Apa fungsi diturunkannya Al-Quran? Dilanjutkan ayat selanjutnya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Allamu ta'lilun litanzili kila fama fima unzira linnafi ay lam tunzar aba'uhumul aqrabun litatawuli muddatil fatrati wa kila ma bima'na alladhi ayil litunzira qauman alladhi unzira bihi aba'uhum fahum ghafiluna 'anil imani war rusydi. Supaya diturunkannya Al-Quran, supaya Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kaumnya, yaitu kaum kafir Quraisy, kaum Mekah maksudnya, kaum kafir Quraisy yang yang ayah-ayahnya atau nenek moyang mereka belum diberi peringatan atau sudah diberi peringatan, tetapi karena jauh masanya dari kenabian, maka di situ dikenal dengan agama fatrah. Sehingga karena lama tidak diutus Rasul untuk orang kafir Mekah, Quraisy, penduduk Quraisy maksudnya, maka di situ mereka berada di dalam fatrah, masa sepinya wahyu, vakumnya wahyu dari Allah dari masa ke masa, sehingga mereka tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka agar mereka kembali kepada agama yang benar. Lam yang berada di lafaz litunzira itu adalah lam ta'lil, alasan diturunkannya Al-Quran. Atau ada yang memaknai ma unzira aba'uhum itu diartikan sebagai alladzi, artinya supaya diberi peringatan kaum Quraisy yang ayah-ayahnya sudah diberi peringatan. Maksudnya seperti itu. Sehingga karena saking lamanya masa fatratul wahyi, mereka lalai terhadap iman dan petunjuk yang benar. Artinya, yakni ya Muhammadu anzalna ilaika hadzal qur'ani litukhawwifa bihil qaumal ladzi lam yakhafu wal muradu minal qaumi qaum Quraisyin. Artinya, wahai Muhammad, diturunkan kepadamu Al-Quran ini supaya engkau memberikan peringatan kepada kaum yang tidak takut sama sekali kepada Allah. Kaum yang dimaksud di sini adalah kaum Quraisy. Li'annahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanikah ma ja'ahum nabiyyun wala mursalun. Li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Karena dari masa Nabi Muhammad, dari masa Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad itu sangat jauh sekali, sedangkan orang Mekah diutusnya Nabi pada waktu itu hanya Nabi Ismail, sehingga sangat jauh jaraknya antara Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Nabi itu banyak turun kepada Bani Israel.
Lah saking lamanya masa fatrah ini sampai-sampai membuat kaum kafir lupa dari generasi ke generasi, lupa agama yang dibawa oleh Nabi Ismail. Maka dari itu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada kaum Quraisy bahwa agama yang benar adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah datang perkataan yang benar kepada kaum Quraisy tetapi mereka tidak percaya. Ai wajabat kalimatul azabi ala aktsarihim li'anna Allah ta'ala alima bi ilmihi al-azali anna aktsara Quraisyin la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin alaihi salam ka Abi Jahlin wa Udzbata wa Syaibata wal Mughirata wa amsalihim. Maksudnya laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun itu adalah orang kaum Quraisy pasti akan mendapatkan azab dari Allah. Kaum Quraisy yang tidak percaya atau kaum Quraisy kebanyakan tidak percaya atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Kita tahu pada saat Nabi Muhammad berada di Mekah menyampaikan risalahnya, beliau diintimidasi dengan berbagai macam hal oleh penduduk Mekah sehingga membuat beliau tidak bebas menyampaikan agama Islam. Mulai dari diganggu sahabatnya, dikucilkan, bahkan dilempar pakai batu Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kebanyakan kaum Quraisy di saat mendengar dakwah Nabi Muhammad, mereka tidak percaya atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Maka dari itu mereka pasti laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, pasti mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Contohnya seperti Abu Jahal, ini tokoh-tokoh yang tidak percaya, bukan hanya Abu Jahal tapi ini tokohnya saja. Abu Jahal, Udzbah, kemudian Syaibah dan Mughirah dan juga banyak lagi yang lain. Fal khitabu fi haqqi haula'il asyiya'i li ta'kidil hujjati la li talibil iman. Lianna Allah Ta'ala alima annahum laisu min ahli tauhid wal iman. Kemudian disampaikannya khitab kepada mereka pada waktu itu, tujuannya sekali lagi bukan supaya mereka beriman, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui mana yang beriman dan mana yang akan tidak beriman. Tujuannya hanya untuk taukid, penguat atas yang disampaikan oleh Allah. Karena yang pernah saya singgung di pertemuan yang lalu, bahwa jika orang yang kita ajak berbicara itu ingkar atas informasi yang akan kita sampaikan atau ragu-ragu atas informasi yang akan kita sampaikan, maka dalam tata cara berbicara kita perlu memberi taukid sesuai dengan kadar ketidakpercayaannya. Tapi kalau yang akan kita beri informasi itu khaliyatuz zihni, artinya bisa menerima informasi, mereka hanya tidak tahu informasi tapi tidak ingkar, tidak ragu-ragu, maka kita tidak perlu memberi taukid. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam surat Yasin, awal ayat Yasin, ayat pertama, yang kedua, kemudian selanjutnya, itu Allah menyebutkan sampai 3 kali taukid. Maka dari itu, taukid di sini perlu kita pahami bersama, bukan bertujuan supaya orang kafir yang ingkar itu meyakini dan mengimani Nabi Muhammad, tetapi tujuannya adalah penekanan atau taukid yang Allah kepada firman Allah sehingga dijadikan hujjah bagi kita semua. Mungkin kajian kita dicukupkan sampai saat ini saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.